Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, saat ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bicaralah Tuhan, hanya kebenaran firman Allah yang hamba beritakan. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Biarlah Engkau yang mengendalikan hamba, hanya menyampaikan kebenaran firman Allah, dan setiap firman yang keluar tidak pernah kembali sia-sia. Itu bertumbuh di hati kami. Biar kami menyiapkan hati kami ini seperti tanah yang subur, kami berbuah berdampak. Roh Kudus bicara pribadi lepas pribadi, penuhi hambamu dengan otoritas wibawa ilahi kuasa yang daripadamu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Oke, shalom. Siap mendengar firman Tuhan, Empower Woman. Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya beri judul Vindication in the Hidden Place. Ya, Vindication in the Hidden Place. Oke, saudara. Jadi, tempat tersembunyi tidak pernah sepi dari Allah. Ada musim dalam hidup saat kita tidak berada di panggung, saudara, tapi di ruang tersembunyi. Tidak dirayakan, tidak dibela, tidak dipahami. Tempat tersembunyi seringkali justru tempat air mata kita jatuh tanpa ada yang melihat. Doa kita naikkan tanpa perlu tepuk tangan. Di sini luka diproses tanpa pengakuan. Kita hidup di dunia yang mencintai sorotan, yang terlihat dianggap berhasil, yang viral dianggap penting. Tetapi kerajaan Allah tidak dibangun dengan algoritma popularitas. Alkitab penuh dengan kisah panggung besar seperti para raja, panggungnya para nabi, mujizat. Tapi tahukah Anda, seringkali karya Allah yang paling menentukan justru dimulai di tempat tersembunyi. Dan kita belajar dari tiga perempuan dalam kitab Kejadian dalam sejarah Israel, saudara. Jadi hidup kita ini tidak perlu selalu harus tampil. Kita akan belajar di mana Allah bekerja dan pembelaan Allah seringkali dimulai saat keberadaan hampir berakhir sirna. Kita belajar dari Tamar, perempuan yang dipermalukan dalam sistem keluarga Yehuda. Kita belajar dari Hagar, budak yang diusir ke padang gurun. Kita belajar dari Batseba, perempuan yang menjadi korban hasrat Raja Daud. Power abuse doubt, dan ketiganya mengalami penolakan, ketiganya dipinggirkan oleh struktur kuasa laki-laki, ketiganya berada di ruang yang sunyi. Namun justru di sanalah Allah bekerja. Pembenaran ilahi sering dimulai saat visibilitas manusia berakhir. Vindication often begins where visibility ends. Saudara, kita akan bahas satu persatu kisahnya, saudara. Namun tempat tersembunyi seperti yang saya katakan ini tidak pernah sepi dari Allah. Ada musim saat kehidupan kita tidak perlu dirayakan, tidak perlu dibela, tidak dipahami. Tempat tersembunyi adalah tempat di mana air mata kita tumpah. Ada doa tanpa tepuk tangan, ada luka tanpa pengakuan. Tapi percayalah, Allah tidak pernah absen, sekalipun di ruang sunyi. Kisah ini akan membeberkan secara detail bagaimana para perempuan ini, saudara, mengalami yang namanya penolakan, penundaan, penggantungan, saudara. Ada tiga perempuan dalam kisah di mana ada satu pola ilahi. Kita belajar dari kitab Kejadian ada Tamar dan Hagar, dan bagaimana sejarah Israel ada kisah Batseba di mana ketiganya ini dipermalukan, dipinggirkan dan terjebak dalam sistem patriarki. Namun Allah bekerja di balik layar. Vindication often begins where visibility ends. Kita belajar dari Tamar ketika kehormatannya dirampas. Ternyata rencana Allah tidak ikut dirampas. Kisah Tamar bisa kita baca, saudara, di Kejadian 38. Ini kisah tentang ketidakadilan sistemik. Dia menikah dengan anak Yehuda dan suaminya mati. Sampai dua kali dia menikah dengan anak Yehuda dan keduanya mati. Dia dijanjikan keadilan melalui hukum Levirat, tapi ditunda, ditunda, dan diabaikan. Dia dipinggirkan, dia ditahan dalam status menunggu yang tak kunjung selesai. Saudara, ada orang yang
tidak dihancurkan oleh dosa mereka sendiri, tetapi oleh kelalaian orang lain. Jangan sampai kita, karena kelalaian kita, ada orang yang tidak berdosa, tidak bersalah, jadi hancur, saudara. Manusia bisa tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan perhatikan ini. Dan kalaupun kita ada di posisi yang hancur karena kelalaian orang lain, ketidakadilan orang lain, saya mau katakan kita belajar dari Tamar. Tamar tidak menyerah pada kepahitan. Tamar menuntut keadilan dengan keberanian yang beresiko. Saat Yehuda akhirnya berkata dalam Kejadian 38 ayat 26, "Dia lebih benar daripada aku." Itu adalah momen pemulihan martabat. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Tamar justru masuk dalam silsilah Mesias. Matius 1 ayat 3. Dalam Mazmur 37 ayat 6, dibilang oleh firman Tuhan dengan jelas, Tuhan akan memunculkan kebenaran, kebenaranmu, kebenaran setiap kita seperti terang. Saudara, seperti benih yang ditanam dalam tanah yang gelap sekalipun, mungkin benih itu kita kira mati, saudara. Padahal justru di dalam gelap itulah akarnya bekerja luar biasa. Apa yang manusia sembunyikan dalam rasa malunya, kadang Allah angkat dalam sejarah keselamatan. Reputasi bisa dicemarkan, tapi percayalah, panggilan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Tamar mengajarkan kita, tempat tersembunyi bukan akhir cerita, itu adalah ruang persiapan ilahi. Kita belajar dari Hagar di padang gurun. Namun sekalipun di padang gurun, Allah tetap melihat. Kisah Hagar dalam Kejadian 16 dan 21 adalah kisah tentang perempuan yang tidak punya kuasa tawar. Dia hanya budak, dia justru hanya sebagai alat dan bahkan dia diusir setelah dimanfaatkan. Saudara bayangkan berjalan di padang gurun membawa anak kecil tanpa perlindungan. Bila kita membaca Kejadian 16 ayat 13 ini mencatat yang luar biasa. Di titik terendah Hagar, di padang gurun dia menyebut dia nama Allah dengan nama sebutan yang begitu indah. El Roy, Allah yang melihat aku. Sebagai budak dia biasa tidak dilihat, tidak diketahui namanya. Mungkin hanya dipanggil tanpa dilihat, tanpa memanggil nama. Begitulah budak biasanya. Sehingga dia merasa tertegun. Allah semesta alam memanggil namanya. Dan ini pertama kalinya dalam Alkitab. Seseorang memberi nama kepada Allah. Ternyata dia hanya seorang budak dalam pelarian, dalam kekesalan. Tapi bisa memberi nama yang paling indah kepada Allah. Dan ini bukan patriark, bukan nabi, bukan imam, hanya budak. Dan bukan budak laki-laki, justru lebih parah budak perempuan yang sedang terluka. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Mazmur 34 ayat 19. Seperti kamera, tetapi Allah bukan sekedar pengamat pasif. Dia bukan hanya melihat, saudara. Dia akan menyertai setiap orang yang remuk hati, yang tidak diperlakukan adil. Penyertaan Tuhan sempurna atas orang-orang yang demikian. Bahkan saat Hagar di padang gurun, Allah tidak memberi istana, tapi dia memberi janji. Percayalah, saat dunia tidak melihatmu, kau biasa tidak terlihat. Percayalah, surga tidak pernah mengalihkan pandangan. Kita mungkin, you may be invisible to system, but you are unforgettable to God. Padang gurun Hagar bukan tempat pembuangan, itu tempat pewahyuan, saudara. Kita juga belajar dari Batseba, dari luka skandal ke garis keturunan Raja Damai. Bila kita membaca kisahnya di 2 Samuel 11, saudara, seringkali bukan kita membacanya dari sudut pandang Daud, tetapi jarang kita bertanya bagaimana perasaan perempuan ini. Bagaimana perasaannya dipanggil ke istana. Dia seorang perempuan, punya suami. Dia tidak dalam posisi menolak raja, tapi akhirnya dia yang berduka berdabel-dabel, saudara. Kehilangan suami, kehilangan anak pertamanya, dan kisahnya tidak pernah berhenti di sana. Bila kita baca 2 Samuel 12 ayat 24, dia melahirkan Salomo, dan lihat dari garis itulah lahir Mesias. Bayangkan ironi ilahi dari kisah yang diawali dengan penyalahgunaan kuasanya berarti damai. Seperti Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kaca patri di gereja dibuat dari pecahan kaca yang disusun ulang, saudara. Pecahan yang tampak rusak ketika ditempatkan
Dalam tangan seniman, ini menjadi karya yang memancarkan cahaya. Dosa manusia bisa melukai sejarah, tetapi anugerah Allah menulis ulang masa depan. Grace does not erase pain, it redeems it. Batseba mengajarkan kita, Allah bukan hanya memulihkan reputasi, Dia menebus narasi. Saudara, Tamar, Hagar, Batseba, tiga perempuan, tiga luka, tiga ruang tersembunyi. Tapi tahukah Anda, hanya satu. Memang mereka tidak dilihat manusia. Mereka dipinggirkan struktur kuasa. Tapi lihat, Allah menyertakan mereka dalam sejarah keselamatan. Bukan kebetulan ini bersemayam di tempat dan kuda, tapi juga bersama orang yang remuk dan rendah hati. Allah tidak alergi terhadap ruang tersebut. Di sanalah dia bekerja paling dalam. Jadi, saat ini Anda yang sedang berjuang dalam keluarga yang tidak adil, Anda yang ditinggalkan dalam relasi, atau Anda difitnah dalam pelayanan, diabaikan dalam pekerjaan, Anda merasa tidak terlihat. Dengarkan ini baik-baik. Ruang tersembunyi bukan ruang kosong, itu ruang kerja Allah. Jika kita sedang di sana, jangan biarkan kepahitan menjadi identitas, jangan biarkan luka menjadi definisi, jangan biarkan sunyi, sunyi membuat kita meragukan penyertaan. Karena dalam ekonomi kerajaan Allah yang tersembunyi tidak pernah sia-sia. Seperti Tamar dipermalukan, tetapi dia dimasukkan dalam silsilah Mesias. Hagar diusir, tetapi menerima pewahyuan nama Allah. Batseba dilukai, tetapi dia melahirkan garis Raja Damai. Tempat tersembunyi bukan tempat yang sepi, saudara. Justru ini tempat yang paling intim bersama Tuhan. Karena itu, miliki satu keyakinan. Jika Allah melihatku di ruang tersembunyi, maka masa depanku tidak pernah tersembunyi dari Tuhan. Dari sini kita akan belajar tiga hal. God walks in the hidden before he reveals in the open. Yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara yang terkasih, kerajaan Allah bekerja dengan pola yang berbeda dari dunia. Dunia menghargai yang terlihat. Allah membentuk yang tersembunyi, mempromosikan hasil. Allah memproses hati kita. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 6, bukan tentang panggung doa, tetapi tentang ruang tersembunyi. Bukan tentang sorotan, tetapi tentang kesunyian. Bukan tentang reputasi, tetapi tentang relasi. Public glory is often the overflow of private obedience. Kemuliaan di depan umum seringkali lahir dari kesetiaan kita dalam ruang sunyi. Allah bekerja di tempat yang tidak dipublikasikan. Sebelum dia menyatakan, dia membentuk. Sebelum dia meninggikan, dia memurnikan. Tamar, ini kebenaran di balik tuduhan. Kisahnya di Kejadian 38, kisah perempuan yang hampir dihukum mati oleh sistem yang tidak adil. Dia dituduh, diseret ke penghakiman, hampir dibakar. Namun Tamar menyimpan sesuatu, meterai, tali, dan tongkat Yehuda. Dia tidak menggunakannya untuk mempermalukan. Dia menyimpannya untuk waktu yang tepat. Bayangkan tekanan emosionalnya. Dia bisa saja berteriak lebih awal, bisa saja membela diri dengan amarah, tapi dia menunggu. Dan ketika waktunya tiba, kebenaran muncul tanpa perlu teriakan. Dia udah berkata, ia lebih benar daripadaku. Itu bukan sekedar pengakuan pribadi, itu pemulihan martabat. Seperti yang dinyatakan di Mazmur 75 ayat 7, saudara. Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Pengangkatan bukan hasil manipulasi. Pengangkatan adalah keputusan Allah. Vindication, not truth noise, but truth God's timing. Pembenaran tidak lahir dari keributan, tapi dari waktu Tuhan. Analogi, seorang pengacara yang bijak
tidak membuka seluruh bukti di awal sidang. Dia menunggu momen yang menentukan. Demikian pula Tuhan, ia tidak selalu karena dia sedang menyusun momentum ilahi. Saudara, jika Anda saat ini disalahpahami, jangan terburu-buru membela diri dengan cara dunia. Seperti firmannya di Roma 12 ayat 19. If you got your integrity, God will guard your destiny. Tamar membuktikan apa yang tersembunyi hari ini bisa menjadi pembelaan esok hari. Dari kisah Hagar juga kita bisa belajar, saudara. Bagaimana kisah Hagar yang sangat menyentuh, saudara? Dari kisah Hagar kita belajar air matanya di padang gurun. Bila kita membaca dari Kejadian 16 ayat 21 khususnya, Hagar berjalan di padang gurun bersama anaknya. Dia budak, diusir sendirian. Gak ada saksi, gak ada simpati publik, gak ada advokasi hukum. Hanya air mata. Namun dalam Kejadian 21 ayat 17, Allah berkata, Allah mendengar suara anak itu. Perhatikan kata itu. Bukan hanya melihat, tapi mendengar. Di padang gurun yang sunyi, surga tidak tuli. Dalam Mazmur 34 ayat 16, bukankah jelas berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka, minta tolong. What is hidden from people is never hidden from God. Apa yang tidak terlihat, manusia tidak pernah tersembunyi dari Allah. Hagar bahkan memberi nama kepada Allah, El Roy, Allah yang melihat aku. Padang gurun tidak menghalangi pewahyuan. Kesunyian tidak menghalangi perhatian Allah. Bayangkan ruang bawah tanah tempat akar pohon bertumbuh. Tidak ada yang memotretnya, tidak ada yang mengagumi. Namun justru disitulah kekuatan pohon dibangun. Jika akarnya dangkal, pohon tumbang saat badai datang. Dalamnya katakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kedalaman itu dibentuk dalam kegelapan, saudara. Deep is found in darkness. Jadi kenapa Allah suka bekerja di tempat tersembunyi? Kenapa? Karena tempat sunyi itu tempat pemurnian motivasi. Di ruang publik kita mudah mencari tepuk tangan. Namun di ruang tersembunyi hanya ada tuh. Daud diurapi di hadapan saudara-saudaranya, tetapi ia dibentuk di padang rumput menggembalakan domba. 1 Samuel 16 sampai 17. Yesus memulai pelayanannya setelah 30 tahun kehidupannya tersembunyi di Nazaret. Kerajaan Allah tidak dibangun instan. Dia dibangun secara inkubasi. Saudara, siapa di sini suka menanam sesuatu? Kita pasti mengambil benih, dan bukankah kita paham, benih tidak tumbuh di atas tanah. Dia bertunas di dalam gelap. Dan akar yang tumbuh dalam gelaplah yang menopang pohon di terang, saudara. Jika benih menolak tanah karena gelap, dia tidak akan pernah menjadi pohon. Musim tersembunyi itu bukan musim yang terbuang. Kalau Anda saat ini tersembunyi, bukan berarti Anda terbuang. Anda sedang dipersiapkan. Hidden seasons are not wasted seasons. Saudara berdoa tanpa ada yang tahu. Melayani tanpa penghargaan. Berjuang tanpa dukungan. Seringkali disalahpahami tanpa pembelaan. Dalam Matius 6 ayat 6 menjanjikan sesuatu, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Balasan Tuhan bukan sekedar materi. Seringkali itu adalah pesan karakter. Galatia 6 ayat 9, jemu berbuat baik karena pada waktu yang tepat kita akan menuai. Waktu yang tepat bukan waktu kita, waktu Tuhan, saudaraku.
Seperti Tamar menyimpan bukti dalam sunyi, Hagar menangis tanpa saksi. Tapi lihat, surga mencatat semuanya. Allah bekerja dalam tersembunyi sebelum dia menyatakan dalam terbuka. Biarlah kita pulang dengan keyakinan. Jika Tuhan sedang membentukmu dalam sunyi, itu artinya dia sedang mempersiapkanmu untuk makna yang besar. If God is saving you in secret, He's preparing you for significant. Karena dalam ekonomi kerajaan Allah, yang tersembunyi hari ini adalah pondasi kemuliaanmu esok hari. Lalu yang kedua kita belajar, saudara. Kita belajar pesan yang kedua dari firman Tuhan saat ini. God restores dignity after public shame. Seperti tertulis dalam Mazmur 37 ayat 6. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudaraku, ada luka yang terjadi dalam ruang tersembunyi. Tapi ada juga luka yang terjadi di ruang publik. Same di depan umum memang terasa berbeda. Karena bukan hanya hati yang terluka, nama ikut tercemar. Bukan hanya jiwa yang hancur, reputasi ikut diguncang. Namun hari ini kita belajar satu prinsip kerajaan Allah. Rasa malu bisa berteriak keras, tetapi anugerah yang menutup cerita. Same. Maybe Allah bukan hanya bekerja dalam kesunyian. Dia juga memulihkan martabat setelah kegagalan yang terlihat semua orang. Saudara, kita belajar dari kisah Batseba. Dari skandal ke silsilah. Kisah Batseba dalam 2 Samuel 11 dimulai dengan apa? Tragedi. Dia dilihat, dia diinginkan, dia diambil oleh Raja Daud. Struktur kuasa bicara. Tidak ada posisi tawar, saudara. Suaminya Uria mati di medan perang dan namanya terseret dalam skandal nasional. Bayangkan hidup sebagai perempuan yang namanya dibisikkan dengan nada sinis. Pelakor, pelakor, penggoda, penggoda. Bayangkan berjalan di pasar dengan mata-mata yang menghakimi. Penggoda kamu Batseba, wanita pengsalah kamu buat Daud jatuh. Kamu pelakor. Selalu begitu yang sering didapatkan, saudara. Dalam 2 Samuel 12, setelah pertobatan Daud, Tuhan memberi mereka seorang anak bernama Salomo. Dan lebih mengejutkan lagi, dari banyaknya istri Daud, Batseba yang dipilih dalam silsilah Mesias. Apakah itu hanya karena sekedar kisahnya kontroversial? Bukan. Tapi Tuhan melihat yang tidak manusia lihat, terkhusus air mata Batseba. Alkitab tidak menghapus masa lalu, tapi Alkitab menebus masa depan. God does not erase your story. He redeems it. Allah tidak menghapus ceritamu, dia menebusnya dari luka ke legasi. Ada 2 cara dunia menangani rasa malu. Menguburnya dan pura-pura tidak terjadi, atau menggunakannya untuk menghancurkan seseorang selamanya. Tetapi cara Allah kita berbeda. Dia tidak menutup fakta, dia menebus makna. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu artinya apa? Termasuk bab yang memalukan, termasuk kegagalan, termasuk tragedi. Saudara, seperti seorang restorator seni, tidak membuang lukisan lama yang rusak. Dia membersihkannya, memperbaikinya, menguatkan kampasnya. Bekas retakan mungkin masih ada, saudara, tetapi nilainya justru meningkat karena proses restorasi. Demikianlah dia tidak menelan masa lalu, dia mengubahnya menjadi kesaksian. Great testimony. Anugerah mengubah skandal menjadi kesaksian. Dari kisah Tamar dan Batseba,
Mereka sama-sama masuk dalam garis penebusan dan yang menariknya bukan hanya Batseba. Tamar juga tercatat Yesus di Injil Matius pasal 1. Dua perempuan, dua sejarah yang rumit, dua nama yang mungkin dibicarakan dengan nada negatif oleh budaya saat itu. Tapi lihat, Allah tidak menghapus nama mereka dari sejarah keselamatan. Kenapa? Karena silsilah Yesus bukan daftar manusia sempurna, tapi daftar anugerah yang bekerja. Dalam Yesaya 61 ayat 7 berkata, sebagai ganti malu, kamu akan mendapat bagian 2 kali lipat. Itu bukan sekedar janji emosional. Itu deklarasi pemulihan identitas. Your shame is not stronger than God's covenant. Malumu tidak lebih kuat dari perjanjian Allah. Saudara, saya ingat firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Perhatikan kata memunculkan, artinya ada proses. Terang tidak langsung meledak. Dia terbit perlahan seperti fajar. Pemulihan martabat bukan selalu instan tapi pasti ketika Tuhan yang mengerjakannya. Saudara, dalam budaya timur dekat kuno, nama itu adalah identitas. Saat nama tercemar, maka hidup terasa seperti selesai. Namun Allah sanggup melakukan yang mustahil, mengubah nama yang pernah dicelah menjadi bagian dalam sejarah dalam api, dimurnikan. Api tidak menghancurkan identitas emas, tapi menghilangkan kotorannya. Seperti 1 Petrus 1 ayat 7 berkata, iman diuji seperti emas yang dimurnikan. Pernikahan mungkin terasa seperti api, dipermalukan. Itu seperti api. Tapi percayalah di tangan Allah, api jadi alat pemurnian, bukan penghancuran. Fire does not define gold. It refines it. Tapi tidak mendefinisikan emas. Dia memurnikannya. Saudara, mungkin ada di antara kita yang pernah jatuh dalam kesalahan publik, pernah difitnah, pernah mengalami kegagalan yang diketahui banyak orang, merasa dipermalukan, merasa nama baik hancur. Dengar ini, Mazmur 30 ayat 6. Pada waktu petang datanglah tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Same, dipermalukan bukan akhir, itu hanya musim. Namun kalau di dalamnya ada pertobatan, pasti ada pemulihan dalam Tuhan. Kalau ada penyesalan, ada anugerah dalam Tuhan. Jika ada luka, percayalah, ada tangan Tuhan yang akan memulihkan. Grace, write the final chapter. Anugerah yang menulis bab terakhir. Saudara, Barseba dari skandal menjadi ibu Raja Damai. Tamar dari tuduhan menjadi bagian garis Mesias. Allah tidak menghapus nama mereka. Dia memuliakannya dalam cara yang hanya bisa dilakukannya. Karena itu biar kita pegang kebenaran ini. If God restore dignity, no accusation can permanently define you. Jika Allah yang memulihkan martabatmu, tidak ada tuduhan yang bisa mendefinisikanmu selamanya. Karena dalam kerajaan Allah, malu bukan penutup cerita, anugerahlah yang berbicara terakhir. God restore dignity after change. Saudara, ada luka yang terjadi diam-diam. Ada juga luka yang terjadi di depan banyak mata. Public shame berbeda. Dia bukan hanya menyentuh hati. Dia menyentuh nama. Bukan hanya melukai jiwa. Dia mencoreng identitas. Namun, Mazmur 37 ayat 6. Janji yang radikal. Allah sendiri yang akan memunculkan kebenaran seperti terang. Terang tidak perlu dipaksa. Dia terbit pada waktunya. Saat Tuhan memulihkan, dia tidak berbisik, dia menyatakannya. Seperti Batseba, dari skandal ke silsilah. Kisah Batseba dari Mazmur. Dari Mazmur, saudara. Kita bisa melihat bagaimana kisah Batseba, saudara.
Ya, nih, oke, maaf ya, ada masalah teknis. Ya, ya. Nah, yang kedua pesannya, saudara, kita sudah tahu bagaimana kisah dari Tamar, tadi saya sudah jelaskan panjang lebar, Hagar, dan God restore dignity after public shame, saudara. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Saya mau jelaskan di sini. Bagaimana kisah Batseba ini? Di mana dia dipermalukan, saudara? Dan di sini kita paham bahwa Allah yang akan menyatakan semuanya, ya. Jadi Batseba, ibu Raja Damai, kami yang namanya power abuse oleh Daud, ya. Tapi percayalah, Allah akan memunculkan kebenaran kita seperti terang. Bathsheba, dari skandalnya, justru dia masuk ke silsilah Kristus. Banyak wanita, kenapa harus dia? Banyak istri Daud. Karena Tuhan melihat apa yang tidak manusia lihat. Dia mengalami banyak tekanan sosial. Dia yang paling banyak dirugikan. Tanpa tanpa pernah mendengar suara dia. Shame may mark a chapter but grace write the ending. Malu mungkin menandai satu bab. Tapi percayalah, anugerah yang menulis akhirnya. Tamar dan Batseba sama-sama masuk dalam garis silsilah Yesus. Dua perempuan, dua sejarah rumit, dua nama yang mungkin dipandang negatif. Namun seperti dikatakan di Yesaya 61:7, sebagai ganti malu kamu akan mendapat bagian dua kali lipat. Itu bukan janji kosmetik, itu janji pemulihan martabat. Selembar kain putih yang ternoda mungkin tidak bisa kembali seperti semula. Tetapi di tangan perancang agung, kain itu bisa diubah menjadi busana kerajaan. Allah kita bukan hanya akan membersihkan noda, saudara. Dia akan mengubah fungsi kainnya. Allah tidak menghapus cerita kita, tapi dia akan menebusnya. Seperti Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada, saudara. Dan yang ketiga kita akan belajar, saudara. Bagaimana yang ketiga, Tuhan ya saudara ya. Jadi pesan yang ketiga di sini, seperti yang kita sudah lihat bagaimana dipulihkan ya, pesan yang ketiga ya. God restore dignity after shame. Dari kisah-kisah Tamar tadi kita tahu, semuanya akan dipulihkan pada waktunya, saudara. Ya. Jadi vindication is about purpose, is not revenge. Saya ulang. Vindication is about purpose, not revenge. Apa maksudnya? Vindication ilahi, bukan pembalasan emosional. Bukan tentang mempermalukan balik orang yang pernah mempermalukan atau melukai kita. Ini tentang pemulihan tujuan. Allah tidak sekedar berkata, kamu benar. Ia berkata, aku belum selesai denganmu. Tamar, ini rahim yang menjadi jalur sejarah. Dari rahim Tamar lahirlah Peres. Peres ini menjadi bagian garis keturunan Daud. Apa yang hampir dihancurkan oleh tuduhan justru dipakai Allah menjadi jalur keselamatan, sejarah keselamatan, vindication Tamar, bukan sekedar pengakuan Yehuda, tetapi itu tentang masa depan generasi. Seperti Hagar dengan janji Tuhan di padang gurun. Dari Hagar lahirlah Ismail dan Allah berjanji menjadikannya bangsa besar. Hagar mungkin diusir manusia, tetapi ia tidak pernah dihapus dari rencana Allah. Vindication bukan berarti ia kembali ke istana, tetapi berarti ia tetap ada dalam janji. Seperti Batseba, dia ibu Raja Damai,
Batseba menjadi ibu Salomo, raja paling bijaksana dalam sejarah Israel. Bayangkan ironi ilahi itu. Dari kisah yang dimulai dengan penyalahgunaan kuasa, lahir raja yang dikenal perasaan mereka. Dia memulihkan masa depan mereka. Roma 8 ayat 30. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Perhatikan urutannya. Dibenarkan, lalu dimuliakan. Vindication bukan sekedar pembelaan hukum. Ini langkah menuju kemuliaan tujuan. God's way of saying your story still carries my purpose. Pembenaran ilahi adalah cara Tuhan berkata, ceritamu masih memuat tujuanku. Seorang arsitek tidak merobohkan bangunan hanya karena retak di satu sisi. Dia memperkuat pondasinya dan melanjutkan pembangunan. Retakan tidak membatalkan desain dan awal Allah. Kesalahan, luka, rasa malu tidak membatalkan panggilan. Yeremia 29 ayat 11 jelas berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan itu tidak gugur karena satu musim gelap. Saudara, mungkin saat ini Anda ingin balas dendam. Anda ingin melihat orang yang melukai Anda juga terluka. Dan Anda ingin mereka tahu Anda berhasil. Tetapi kerajaan Allah lebih tinggi dari itu. Kerajaan ilahi bukan tentang membuat musuh atau orang yang menyebalkan kita merasa malu. Ini tentang membuat tujuan Allah tetap berjalan, saudara. So, pembalasan melihat ke belakang, tujuan melangkah ke depan. Revenge looks backward, purpose moves forward. Jika Allah membenarkan Anda, itu bukan hanya untuk menenangkan hati Anda, tapi mengaktifkan masa depan Anda. Vindication is not about purpose, not revenge. Vindication, pembenaran, seringkali terlintas pembalasan. Kita membayangkan momen ketika orang yang merendahkan kita akhirnya sadar bahwa kita benar, bukan. Pembenaran ilahi tidak pernah berakar pada emosi balas dendam. Itu tidak lahir dari amarah yang tertunda. Vindication ilahi adalah pemulihan tujuan. Allah tidak sekedar membela reputasi, Dia mengaktifkan kembali panggilan. God's vindication is not about proving others wrong. It is about fulfilling His purpose through you. Pembenaran Tuhan bukan untuk membuktikan orang lain salah, tetapi untuk menggenapi tujuannya melalui hidupmu. Tamar, dari tuduhan ke jalur sejarah. Kita kembali kepada Tamar, saudara. Bila kita melihat kisah Tamar, saudara. Tamar dan Batseba, saudara. Dari rahim Tamar lahirlah Peres. Peres menjadi bagian dari garis keturunan Daud dan akhirnya Mesias. Artinya apa? Tuduhan mungkin hampir membakar tubuhnya, tetapi rencana Allah justru mengalir melalui rahimnya. Vindication Tamar bukan sekedar pengakuan Yehuda bahwa dia lebih benar daripadaku. Bukan sekedar itu, saudara. Mungkin saya ambil baterai dulu ya, saudara ya. Baik, saudara. Sembari saya juga memperbaiki ini, mohon maaf kalau ada ya. Karena baterainya hampir oh tidak bekerja. Ya. Jadi vindication-nya adalah generasi, saudara. Kalau kita paham, vindication-nya adalah sejarah keselamatan. Allah tidak sekedar berkata, engkau tidak bersalah. Allah berkata, melalui engkau, aku akan membangun masa depan. Dan bila kita melihat dari Kejadian 50, saudara, ini kenapa ya? Ya, ini mohon maaf, ada kesalahan teknis.
Memang kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku. Ya, dikatakan kamu merekah yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah merekahnya untuk kebaikan. Apa yang dimaksudkan untuk membungkam Anda, Tuhan bisa pakai untuk membentuk sejarah. Hagar dari pengusiran ke janji bangsa. Sekarang kita lihat Hagar, dia diusir, berjalan di padang gurun. Hampir kehilangan arah. Hampir kehilangan harapan, namun Allah berfirman bahwa Ismail akan menjadi bangsa besar. Vindication Hagar bukan kembali ke rumah Abraham. Vindicationnya adalah janji masa depan. Allah tidak membalas Sarah dengan mempermalukannya. Allah justru memperluas janji melalui anak Hagar. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Yesaya 54 ayat 4. Bayangkan, sebuah busur dan anak panah. Untuk melancarkan anak panah jauh ke depan, busur itu harus ditarik ke belakang. Dan penarikan itu menyakitkan. Itu bukan penghancuran, tapi itu persiapan peluncuran. Demikianlah dengan hidup Hagar, demikianlah dengan hidup kita. Percayalah, penolakan bukan akhir. Itu tarikan untuk pelepasan janji. Penolakan bukan akhir. Rejection is not the end. Kadang alihan menuju tujuan. Redirection. Seperti Batseba. Dari luka ke hikmat kerajaan kita melihat kembali Batseba. Dia menjadi ibu Salomo, raja paling bijaksana dalam sejarah Israel dari kisah yang dimulai dengan penyalahgunaan kuasa. Lahir pemerintahan yang dikenal dengan hikmat dan damai. Vindication-nya bukan sekedar pemulihan nama, itu pengaruh generasi. Allah tidak berkata, sekarang semua orang tahu engkau benar. Allah berkata, aku akan melahirkan sesuatu yang besar melalui hidupmu. Seperti Roma 8 ayat 30, mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Jadi dibenarkan lalu dimuliakan. Jadi pembenaran bukan garis akhir, itu pintu masuk. Pintu masuk menuju kemuliaan. Kemuliaan di sini bukan sekedar popularitas, tapi penggenapan. Indication is God's way of saying your story still carries my purpose. Pembenaran adalah cara Tuhan berkata, ceritamu masih memuat tujuanku. Apa kalau kita membandingkan revenge versus purpose? Bagaimana pembalasan dengan tujuan ilahi? Balas dendam fokus pada masa lalu, tapi fokus pada masa depan. Balas dendam itu hanya membuat menyakiti orang lain, merasakan sakit yang sama. Tapi tujuan akan memendam dan memastikan kita untuk ingin dalam rencana Allah dan menggenapi rencananya. Ingat, Roma 12 ayat 19 berkata, pembalasan adalah hakku, firman Tuhan. Kenapa Tuhan melarang pembalas pribadi? Karena dia ingin kita fokus pada panggilan, bukan konflik. Pelari maraton tidak berhenti untuk berdebat dengan penonton yang mengejeknya. Dia tetap berlari menuju garis akhir. Dia berhenti untuk membalas, dia kehilangan perlombaan. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Revenge slows you down. Purpose moves you forward. Pembalasan memperlambat tujuanmu. Itu akan memperlambat engkau, tapi tujuanlah yang mendorongmu maju. Mungkin kamu pernah difitnah, kamu pernah dipermalukan, kamu pernah dipinggirkan, dan kamu sedang menunggu pembenaran ilahi. Roh Kudus sedang bicara hari ini. Pembenaran itu akan datang, tapi bukan untuk memuaskan hatimu, tetapi mengaktifkan kembali panggilanmu. Allah tidak ingin kita hanya menghibur kita. Dia ingin memakai kita. Karena dalam tangannya, luka menjadi kesaksian. Rasa malu menjadi batu loncatan. Penolakan menjadi pengadilan ilahi, akan menjadi pengadilan atau pengalihan menuju tujuan. Tamar tidak hanya dibela, dia menjadi jalur sejarah. Hagar tidak hanya dilihat, dia menerima janji bangsa. Batseba tidak hanya dipulihkan, dia melahirkan raja berhikmat. Allah tidak sekedar membela perasaan, dia memulihkan masa depan mereka.
Jadi biarlah kita memegang kebenaran ini. If God vindicates you, He is not finishing your story, He is expanding it. Jika Tuhan membenarkanmu, Dia bukan hanya mengakhiri ceritamu, Dia sedang, bukan sekedar kamu benar. Vindication adalah aku belum selesai denganmu. Saudara, saya suka J.K. Rowling. Tahukah Anda, kebenaran rohani seringkali ki gemah dalam sejarah manusia. Seperti tadi dalam kisah Tamar, Hagar, Barseba, kita lihat polanya dalam kehidupan tokoh-tokoh sekuler. Salah satu yang saya suka, J.K. Rowling, ini yang paling disukai oleh suami saya sebenarnya. Tahukah Anda, sebelum dunia mengenalnya sebagai penulis seri fenomenal Harry Potter, dia hanyalah ibu tunggal yang hidup dalam tekanan finansial. Dia pernah menggambarkannya berada di titik serendah mungkin tanpa menjadi tunawisma. Naskahnya ditolak oleh banyak penerbit lebih dari 10 kali. Bayangkan itu, setiap penolakan surat yang mengatakan tidak cukup baik, tidak layak diterbitkan, tidak menjanjikan, namun dia tetap menulis di kafe dalam keterbatasannya, di tengah tanggung jawabnya sebagai ibu. Dunia mungkin bisa melihat kegagalan, tapi sebenarnya yang sedang terjadi adalah formasi. Ingat, penolakan bukan pembatalan. Penolakan tidak membatalkan panggilan kreatifnya. Justru itulah yang membentuk ketekunan yang menjadi pondasi keberhasilan. Jika naskah itu langsung diterima, mungkin dunia tidak akan melihat kedalaman narasi yang sama. Proses bentuk stamina kita, kesunyian membentuk disiplin kita, keterbatasan membentuk fokus kita. Penolakan memurnikan keyakinan. Rejection refines conviction. Seperti prinsip rohani Yakobus 1 ayat 3. Ini menyatakan dengan jelas, ujian iman harus menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan membawa kepada kedewasaan. Meskipun Rowling bukan sedang menulis kitab suci, prinsipnya sama. Musim tersembunyi adalah musim pembentukan. Seperti benih tidak langsung jadi pohon besar. Lihat saudara, seperti ilmuwan menaruh sesuatu dalam inkubator bukan untuk disembunyikan selamanya, tapi untuk menciptakan kondisi pertumbuhan yang stabil. Demikian pula ruang tersembunyi dalam hidup kita. Ini bukan kuburan mimpi, ini inkubator PC. Hidden season are incubation season. Musim tersembunyi adalah musim inkubasi. Saudara, seperti dalam J.K. Rowling, apa yang kita lihat dalam hidupnya mencerminkan satu prinsip yang universal. Tempat tersembunyi bukan tempat kegagalan, tapi tempat pembentukan, tempat formasi. Daud sebelum jadi raja, Yusuf sebelum penguasa Mesir, Yesus sebelum pelayanan publiknya. Dalam Lukas 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, setia juga dalam perkara besar. Kafe kecil menjadi ruang latihan. Penolakan menjadi guru ketekunan. Kesunyian menjadi laboratorium karakter. Mungkin kita sedang berada di kafe kehidupan kita. Tempat kecil tidak glamor, tidak terlihat. Mungkin kita merasa naskah hidup kita sedang ditolak. Tapi dengar ini. Bab tersembunyimu bisa menjadi pondasi dampak besarmu. Jangan mengutuk musim tersembunyi. Hormati prosesnya. Karena seringkali ketika dunia berkata tidak, sebenarnya tuh belum, aku masih membentukmu. Kisah dari J.K. Rowling bukan sekedar cerita sukses literasi, ini pengingat bahwa penolakan tidak sama dengan kegagalan, kesunyian tidak sama dengan ketidakberartian, keterbatasan tidak sama dengan pembatalan panggilan. Sekali lagi, tempat tersembunyimu bukan tempat kegagalan. Tempat tersembunyimu bukan tempat kegagalan, itu tempat formasi. Before the war reach your story, God saves the authority. God saves the author. Sebelum dunia membaca ceritamu, Tuhan membentuk penulisnya. Jadi hal yang sama. Dari semua ini kita belajar, Tuhan pasti membela. Dia membela melalui waktu. Seperti dari Hagar, dari Tamar kita belajar, Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Bahkan Hagar dari padang gurun, dari Batseba kita belajar, Tuhan memulihkan reputasi. Vindication selalu perubahan iman. Kadang terbentuk proses yang panjang, sunyi. Namun ketika Allah membenarkan, dia tidak hanya memulihkan nama, dia memulihkan destinasi. Saat Allah membenarkan, dia memulihkan destinasi. Kita berjalan bersama melalui ruang tersembunyi. Rasa malu publik dan pembenaran ilahi
Lihat sekarang kita berdiri di titik perenungan. Apa inti semuanya? Bukan sekedar kisah perempuan kuat, bukan sekedar cerita tentang ketidakadaan, tetapi tentang karakter Allah yang tidak pernah meninggalkan cerita di tengah jalan. Jadi, mari kita belajar Tuhan membela melalui waktu. Dari Tamar kita belajar bahwa pembelahan Tuhan seringkali tidak instan, hampir dipermalukan. Waktu menjadi sekutu kebenaran. Seperti katanya di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan pada waktu kita, tapi pada waktu Tuhan. Waktu Tuhan di tangan Tuhan. Menjadi alat keadilan. Tangan Tuhan selalu yang terbaik. Waktu Tuhan ya saudara ya. Tamar mengajarkan kita bahwa kesabaran bukan kelemahan. Kesabaran adalah iman yang bertahan. Demikian juga Hagar. Kita belajar kesunyian bukan ketidakhadiran Allah. Padang gurun saksi, surga penuh perhatian. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka. Dia melihat, dia mendengar. Keheningan di bumi bukan berarti keheningan di surga. Hagar mengajarkan kita air mata tidak pernah jatuh untuk dicatat tanpa dicatat. Dan dari Batseba kita belajar Tuhan akan memulihkan reputasi melalui generasi berikutnya. Bahwa pemulihan Tuhan melampaui satu musim hidup. Mungkin nama kita tercemar seperti Batseba, hidupnya masuk dalam skandal nasional. Namun lihat, Allah menulis bab berikutnya. Melalui Salomo, anaknya, hikmat dan damai memenuhi Israel. Seperti dikatakan di Mazmur 30 ayat 6, pada waktu petang datanglah tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Pemulihan Tuhan seringkali melampaui diri kita. Dia menjangkau generasi. Tuhan memulihkan nama, pasti memulihkan warisan. Vindication bukan perubahan. Kadang ini berbentuk proses panjang yang sunyi, kadang dalam bentuk pengumuman publik, kadang dalam bentuk yang lahir, kadang dalam bentuk generasi yang diberkati, kadang dalam bentuk karakter yang dimurnikan. Roma 8 ayat 30. Mereka yang dibenarkan dimuliakan. Artinya saudara, bahwasanya Allah akan membenarkan kita. Jadi saudaraku, seperti tadi sudah dijelaskan dengan baik, musim tersembunyi bukan musim yang sia-sia. Saat pembenaran datang, kita akan mengerti. Tuhan tidak hanya membela kita, Dia sedang mempersiapkan kita. And when He reveals it, it will not be for applause. It will be purpose in the high place. Jadi, gelap bukan berarti Anda ditinggalkan, sunyi juga. Jadi, ya, demikianlah firman Tuhan. Saat Tuhan menyatakan itu bukan untuk tepuk tangan manusia, bukan untuk pembalasan, tapi penggenapan tujuan ilahi. Dan di tempat tersembunyi Allah sedang menulis pembenaran kita. Artinya tidak ada musim hidup yang berada di luar pengawasannya. Mazmur 139 berkata ayat 12, bagi Tuhan gelap pun terang seperti siang. Dan vindication in the hidden place. And when He reveals, it will not be for applause. It will be for a purpose. Musim tersembunyi tidak tentukan dan Allah akan membela. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu luar biasa. Firman-Mu sangat menakjubkan Tuhan, kami bersyukur akan kebaikan-Mu yang luar biasa. Biarlah kami percaya Engkau yang menguatkan kami, anak-anak-Mu, dalam pembentukan kami hanya berharap kepadamu. Bahwasanya pembelaan kami datang daripadamu. Kuatkan anak-anak-Mu yang mungkin dipermalukan, difitnah. Tuhan yang menyingkapkan kebenaran pada waktunya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati.